Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan membahas materi kelas 11 bab 9 yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eksatri Karisma, absen 6. Saya Fauzan Akmal Hermawan, absen 9. Saya Luna Beauty Vanajata, absen 13. Saya Muhammad Rehan Hibatullah, absen 18. Saya Titian Aural Maharani, absen 29. Pada bab ini, topik pembahasan yang akan dibahas ialah dimensi ajaran Islam, kedudukan dan fungsi syariat, kedudukan dan fungsi tarekat, kedudukan dan fungsi hakikat, dan yang terakhir, kedudukan dan fungsi makrifat. Dimensi ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam adalah cara pandang untuk memahami masalah dalam kelompok atau individu dalam konteks ajaran Islam. Secara garis besar, dimensi ajaran Islam terhimpun dalam 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 konsep yang saling terkait dan tidak terpisahkan dalam agama Islam. Yang pertama adalah iman. Iman adalah keyakinan yang mendasar dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman mencakup 6 rukun, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir yang baik dan buruk. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Islam mencakup 5 rukun, yaitu syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji bila mampu. Islam juga berarti selamat, tidak cacat, dan sejahtera. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau membayangkan bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Ihsan adalah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan ikhlas. Ihsan melibatkan kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Islam yang mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji melahirkan ilmu syariat atau fikih. Ihsan melahirkan ilmu tasawuf, dan iman melahirkan ilmu kalam. Hubungan antara ketiganya dapat diibaratkan seperti sebuah rumah, di mana iman adalah pondasinya, Islam adalah bangunannya, dan ihsan adalah atap serta ornamennya. Iman adalah dasar akidah, Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Ihsan adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Pembahasan selanjutnya ialah syariat. Syariat berasal dari kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau pondasi bagi tahap berikutnya, yaitu tarekat, hakikat, dan makrifat, sehingga kedudukannya sangat penting. Sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu seluruh ajaran Islam. Syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta atau mahabbah, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Syekh Ahmad Sirhindi mengemukakan, di dalam syariat terkandung 3 hal, yaitu pengetahuan, praktik, dan ikhlas. Artinya, meyakini kebenaran syariat dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan tulus dan akhlak demi mendapatkan keridhaan ilahi. Para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan atau amalan fardu, dan melaksanakan apa yang dianjurkan atau amalan sunnah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu adalah pelanggaran berat. Para tokoh besar sufi mengutuk anggapan yang menyatakan syariat hanya untuk orang awam yang belum mengetahui kebenaran sejati, dan bagi yang sudah mencapai tingkatan pemahaman sejati maka tidak perlu menaatinya. Yang benar adalah mereka yang sudah lanjut atau tinggi tingkat kesufiannya harus beribadah lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang biasa, dan keberhasilannya dalam memahami kebenaran amat tergantung pada kepasrahannya dalam melaksanakan syariat. Selanjutnya ialah tarekat.
Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah yang berarti jalan atau metode atau aliran mazhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai atau usul kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing. Agar berada sedekat mungkin dengan Allah, tujuan tarekat menurut Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi adalah untuk mengetahui secara rinci apa yang baru engkau ketahui secara singkat, dan untuk merasakan dalam penglihatan apa yang engkau ketahui lewat penjelasan dan argumen. Metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah berbeda-beda. Sebagian mereka melalui cara selalu dalam keadaan zikir kepada Allah, mulazamah az-zikr, selalu melatih diri atau riadah, selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu atau mujahadah. Sebagian yang lain melalui 7 metode, yaitu memperingati diri atau musyaratah, mengawasi diri atau muraqabah, introspeksi diri atau muhasabah, menghukum diri atau muaqabah, kesungguhan lahir batin yaitu mujahadah, menyesali diri muatabah, dan pembukaan hijab atau yang disebut mukasyafah. Bersamaan dengan itu mereka akan melintasi tingkatan-tingkatan atau maqamat antara lain taubat, sabar, ridha, zuhud, mahabbah, dan ma'rifat. J. Spencer Trimingham menyimpulkan perkembangan tarekat sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap khonqoh, terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Pada tahap ini, tarekat berarti jalan atau metode yang ditempuh seorang sufi untuk sampai kepada Allah secara individual atau fardiyah. Pada masa ini, para sufi melaksanakan kontemplasi dan latihan-latihan spiritual secara individual. Yang kedua adalah tahap tarekat yang terjadi pada sekitar abad ke-12 Masehi. Pada masa ini sudah terbentuk ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Muncul pula pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Pada tahap ini tasawuf telah mengambil bentuk kelas menengah. Tahap ta'ifah terjadi pada abad ke-15 Masehi. Pada masa ini terjadi transisi misi ajaran dan peraturan-peraturan dari guru tarekat yang disebut syekh kepada para pengikut atau murid-muridnya. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang di tempat lain, misalnya tarekat Qadariyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Saziliyah. Pembahasan selanjutnya ialah hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, seakar dengan kata al-haq, yang artinya kebenaran atau benar-benar ada. Dalam kepustakaan sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Syariat ibarat ilmu tentang obat, tarekat ibarat ilmu tentang pengobatan, dan hakikat ibarat ilmu tentang kesehatan. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syekh Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa amal perbuatan terdiri atas 3 bagian, yaitu amal syariat untuk memperbaiki zawahir atau anggota badan, amal tarekat untuk memperbaiki domir atau hati, dan amal hakikat untuk memperbaiki sarair atau ruh. Memperbaiki zahir atau anggota badan yaitu dengan 3 cara, ikhlas, sidik atau jujur, dan tumakninah. Memperbaiki ruh juga dengan 3 cara, yaitu muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, musyahadah, menyaksikan asma, sifat, dan af'alnya, dan ma'rifat, yaitu mengenal Allah. Untuk memperbaiki hati, yaitu dengan cara menjauhi sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat utama. Ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya, disertai dengan rasa khauf atau takut, harap, dan cinta. Syariat mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi. Syariat itu pohon dan hakikat itu buahnya. Ahli syariat akan batal sholatnya dengan bacaan yang buruk, sedangkan ahli hakikat akan batal sholatnya dengan akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya pemilik akhlak buruk itu
berada pada hijab atau terhalang dari menyaksikan keagungan Allah dalam sholatnya. Dan orang yang hatinya terhijab, maka ia tidak sholat, karena sesungguhnya sholat adalah sebuah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedang syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedang yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Barang siapa menghimpun keduanya, ia benar-benar telah berhakikat. Ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, ma'rifat diartikan sebagai kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Beberapa sufi mendefinisikannya sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Ma'rifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Ini merupakan pengetahuan hakiki yang datang melalui penyingkapan atau kasyf, penyaksian atau musyahadah, dan cita rasa atau zauq. Pengetahuan ini berasal dari Allah. Imam Ja'far Asy-Syadiq mengatakan, para ahli ma'rifat berada bersama orang-orang, sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah sekejap saja, ia akan mati karena kerinduannya kepada Allah. Ada pula pengertian yang saya dapatkan dari sumber lain. Ma'rifat secara etimologis berarti mengetahui dengan sungguh-sungguh atau mengenal secara mendalam. Pengertian terminologisnya adalah suatu metode untuk memahami, mengetahui, dan mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya yang ada dalam alam semesta dengan segala isinya. Dengan memperhatikan dan memahami kekuasaan Allah, maka seseorang akan dapat menghayati kebesaran dan keagungannya. Setiap diri manusia pasti akan menyadari bahwa tidak ada suatu makhluk pun dalam alam semesta ini, kecil atau besar, ada dengan sendirinya. Adanya alam semesta itu pasti ada yang menciptakan. Penciptanya adalah Allah dengan kehendak dan kekuasaannya. Kedudukan ma'rifat. Junaid al-Baghdadi mengatakan, seseorang tidak akan menjadi arif sebelum ia menjadi bumi yang diinjak oleh orang-orang yang soleh dan jahat, menjadi seperti awan yang menaungi semua makhluk, dan menjadi hujan yang menyirami segala sesuatu, baik yang mencintainya maupun yang membencinya. Al-Qushairi menjelaskan bahwa hati adalah sarana untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, mencintainya, dan melihatnya. Hati manusia mempunyai 3 kapasitas, yaitu yang pertama, potensi untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, disebut qalb atau hati. 2. Potensi untuk mencintai Tuhan, disebut ruh. 3. Potensi untuk melihat Tuhan, disebut sir. Al-Ghazali berpendapat bahwa kemampuan ma'rifat kepada Allah bersifat fitrah, dengan pengertian setiap manusia mempunyai potensi bawaan yaitu terletak pada hati. Tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ma'rifat kalangan para awam. Mereka mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran syahadat. Yang kedua, ma'rifat kalangan ulama dan para filsuf yang memikirkan dan merenungkan fenomena alam ini. Mereka mengetahui adanya Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran. Yang ketiga, ma'rifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesufian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Ma'rifat tingkat ketiga inilah yang kemudian dipandang dalam lingkungan tasawuf sebagai ma'rifat hakiki dan tertinggi. Ada pula alat yang digunakan untuk ma'rifat adalah qalb atau hati. Selain alat untuk merasa, qalb juga alat untuk berpikir. Bedanya qalb dengan akal adalah akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, sedangkan qalb bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah sebagai berikut, yang artinya,
Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.